Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. ABK KM Lintas 88 yang tercebur di Sungai Mahakam ditemukan tidak bernyawa. Cuitan di media sosial soal anak Gubernur Jawa Barat berujung di kantor polisi. Festival seni di Pantai Pandritalopi, Muara Badak, Kutai Kartanegara yang menampilkan beragam seni budaya sukses digelar. Pengeras suara ini dimanfaatkan polisi untuk memberitahu pedagang dan pembeli tentang pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Dermaga Ilir di Jalan Yosudarso, Samarinda Kota, Selasa siang. Pemberitahuan sengaja dilakukan di tempat itu karena pasar ini berada tak jauh dari lokasi vaksinasi. Upaya polisi ternyata cukup berhasil. Itu terlihat dari antusiasme warga yang datang ke lokasi vaksinasi. Mereka tidak hanya dari kelompok dewasa, sebagian lainnya dari kalangan manula. Mereka mengaku senang karena pemberitahuan dari petugas bertepatan saat mereka membutuhkan vaksin. Ketiga ya, jenis vaksin apa Bapak ikuti sebelumnya? Kemarin? Dulu Sinovac ya? Oh ya. Bapak siapa yang jemput Pak? Ya. Dijemput siapa? Datang sendiri atau dijemput? Bapak ini Oh dijemput Pak polisi ya. Rumah di kita di mana Pak? namanya Di Yamin. Oh. Sebelumnya sudah pernah vaksin pertama ya? Berapa bulan yang lalu itu? 3 bulan lah. 3 bulan ya. Vaksin jenis apa kemarin diikuti? Bisa ini? Pfizer ya? Iya. Pfizer ya. Mas ini kan ada woro-woro dari kepolisian. Menurut sampean gimana, bagus atau bagaimana? Alhamdulillah ini bagus dibantu kan. Ya, kalau ya kepolisiannya kan bagaimana kan. Mengingatkan ya warga ya untuk vaksin. Wakapolsek kawasan Pelabuhan mengaku menyiapkan 300 dosis vaksin mulai dosis 1 hingga booster. Sedangkan vaksin yang disiapkan berupa Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan Sinopharm. Ya, kita adakan vaksin massal sama dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-76. Alhamdulillah ternyata masih banyak yang mau di sini. Kita mendekati dermaga dan pasar pagi. Pasar pagi ya. Untuk dosis yang disiapkan dari kepolisian? Baik dosis 1, 2, sama 3 untuk booster. Ada berapa jenis Pak yang Ada diberikan 4 hari? jenis. 4 jenis ya. Untuk umur sendiri ada batasan Pak untuk usia berapa di vaksin hari ini? Sementara ini umur yang umum ya termasuk lansia. Lansia ya. Berarti paling banyak lansia yang Ya, alhamdulillah lansia ada berapa puluh ini udah kita adakan. Nah, dari sekian banyak yang hadir hari ini, paling banyak dosis berapa yang diberikan? Paling banyak peminatnya? Ini dosis 3. Dosis 3 booster ya. Antusiasme warga yang masih tinggi membuat petugas tertarik untuk menggelar kegiatan serupa. Sedangkan vaksin yang paling banyak dibutuhkan yakni dosis 2 dan booster. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Amunisi inilah yang akan dimanfaatkan oleh Kodim 0902 Berau untuk latihan menembak senjata ringan atau Latbag Jatri. Lokasi latihannya yakni di lapangan tembak Batalion Armet 18 Komposit di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur. "20 pucuk senjata laras panjang terdiri 9 pucuk jenis M16 dan 11 pucuk jenis SS1 dimanfaatkan untuk membidik sasaran. Sementara 30 prajurit terlibat dalam latihan tersebut. Koordinator latihan menyebut, selama berlatih ada 3 posisi yang harus dilalui tiap prajurit mulai tiarap, jongkok, dan berdiri. Di setiap TV kita melaksanakan, kemudian
rangkaiannya adalah laras panjang, kemudian nanti laras pendek yang indeksnya pemegang pistol. Oke. Siap. Dan terkait posisi menembaknya sendiri ada berapa jenis ini? Ya, di sini untuk laras panjang ada 3 sikap, yaitu sikap tiarap, sikap duduk, dan sikap berdiri. Siap. Masing-masing koreksi ada 3 butir mas untuk perkenaannya. Untuk anunya sendiri dan koordinatornya sendiri apakah selalu memperhatikan prajurit yang akan menembak dan? Pasti. Jadi seorang koordinator itu sebelum melaksanakan itu kita laksanakan dengan gladi maupun briefing. Ini tujuannya adalah masing-masing koordinator itu akan memahami apabila terjadi suatu keterebelan, seorang petembak itu tidak boleh darah dengan sendirinya. Di lingkungan Kodim 0902 Berau, latihan ini dilakukan sekali dalam 2 bulan. Tujuannya yakni untuk kesiapsiagaan dan meningkatkan kemampuan masing-masing prajurit. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berbagai seni budaya meramaikan festival pesisir yang digelar di Pantai Panritalopi, Muara Badak, Kutai Kartanegara. Festival yang berlangsung dari Jumat hingga Minggu itu dihadiri perwakilan berbagai daerah di Kalimantan Timur. Tidak hanya seni tari, berbagai permainan tradisional seperti gasing, sumpit, engkrang, dan lain-lain juga turut ditampilkan. Panitia pelaksana menyebut tujuan kegiatan ini yakni untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya lokal guna menarik minat pengunjung. Wilayah pesisir dianggap sebagai wilayah tertinggal. Tetapi dengan adanya festival pesisir ini kita mengedukasi, memberikan literasi-literasi baru terhadap masyarakat yang cenderung hedonis, melupakan nuansa-nuansa lama. Kini ada festival pesisir yang mengangkat bagaimana nuansa pesisir lama itu diangkat dalam sebuah festival, menampilkan berbagai macam ragam tari sampai dengan bagaimana kehidupan-kehidupan di pesisir. Yang berbahagia pada hari ini. Tokoh masyarakat mengakui pengembangan potensi wisata pesisir Kaltim masih tertinggal dibanding daerah lainnya. Padahal dengan garis pantai yang cukup luas, Kaltim memiliki potensi untuk mengembangkan sektor wisata. Dibantu oleh moderator kita. Selamat siang para hadirin. Yang berbahagia pada hari ini kita. Pesisir ini sangat tertinggal, khususnya di Kalimantan Timur ya, menurut saya. Masih sangat sedikit pesisir ini digarap. Masih sangat sedikit kesadaran orang bagaimana potensi-potensi yang ada di pesisir terangkat. Karena kenapa? Pesisir ini adalah tempat yang sangat strategis menurut saya. Pertama, kita bisa menggait teman-teman mereka mengajak ke laut, snorkeling ataupun diving. Nah, terus kedua, dengan adanya wadah di pesisir ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM. Mereka bisa menampilkan karya-karya mereka bisa berkarya di tempat ini. Pesisir ini tepatnya adalah wadah yang terbaik menurut saya. Pentas seni ini diharapkan mampu membangkitkan gairah masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya kawasan pesisir. Mereka yakin roda perekonomian akan tumbuh pesat jika masyarakat bersama-sama menumbuh kembangkan kearifan lokal, terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.